ibu-ibu, nama saya Susilawati. Selamat datang ya kepada ibu-ibu atas kehadirannya. Di sini hari ini kita akan belajar mengenai kesakitan pada anak dan kesehatan lingkungan. Sebelum melanjutkan kegiatan sebelumnya, alangkah lebih baiknya kita memulai dengan doa yang akan dipimpin oleh Ibu Kaca. Kepada Ibu Kaca, kami persilahkan untuk waktu dan tempat. Sebelum acara kita dimulai, kita lupa dulu berdoa. Angkat ini kesulitan doa. Kita mau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doanya Terima kasih kepada Ibu Kaca atas waktu dan waktunya. Nah, sebelumnya ibu-ibu ya, saya ingin mengingatkan kembali nih Bu tentang materi sebelumnya, yaitu mengenai pentingnya gizi untuk ibu menyusui dan balita. Nah, ibu-ibu ada yang masih mengingat belum Bu? Ada yang masih mengingat tidak Bu? Inti-intinya pada pembahasan sebelumnya apa sih Bu? Ya, tentang pemberian ASI. ASI diberikan eksklusif selama 6 bulan. Ya, betul. Tentang MPASI, makanan yang diberikan kepada bayi berusia 6 bulan ke atas. Bentuk MPASI yaitu makanan bubur atau makanan lumak. Oh ya, berarti poin yang pertama itu tentang pemberian ASI ya Bu ya, secara eksklusif dari usia 0 sampai 6 bulan. Yang kedua tadi yang telah diutarakan oleh Bu Silawati yaitu mengenai pemberian MPASI, makanan pendamping air susu ibu yang diberikan pada usia 6 bulan ke atas. Bentuknya itu ada makanan yang dilumatkan sama ada bubur. Nah, ibu-ibu di sini ada yang paham lagi nggak Bu? Ada yang mengingat lagi nggak Bu materi sebelumnya apa? Ya, kepada Ibu Siti Mariam, silakan. Posyandu D. Anak dibawa ke posyandu untuk ditimbang berat badan serta nutrisi setiap bulan. D. Di posyandu ibunya mendapat. Ya, jadi yang dijelaskan oleh Ibu Siti Mariam ya, ada yang pergi ke posyandu. Ya, anaknya itu ditimbang setiap bulan tinggi badan dan berat badan. Terus ada juga imunisasi ya Bu Siti Mariam yang tadi sudah dijelaskan ya Bu ya. Selanjutnya apa Bu Siti Mariam? Selanjutnya tentang ASI dan MPASI. Diimunisasi anak, sayuran D. harus sayuran harus banyak bervitasi, terdiri dari makanan pokok, lauk pauk, sayuran dan buah-buahan. Minum air lebih banyak. Bantu ASI. Ya, jadi yang dijelaskan oleh Bu Siti Mariam ya Bu ya, poin selanjutnya yaitu tentang sayuran. Jadi ibu hamil, ibu menyusui itu harus banyak makan sayuran. Makanannya itu terdiri dari lauk dan pauk. Banyak minum air putih. Ya, terus kurangi gula. Ya, ya Bu ya. Nah, terus ibu-ibu di sini saya mau menanya nih Bu kepada ibu, mengingatkan kembali ya kembali ke modul 1. Kira-kira apa sih Bu harapan ibu untuk masa depan anak-anak? Ada yang bisa bantu jawab saya? Ayo, kira-kira anak ibu mau jadi apa nih Bu nanti kelak dewasa Bu? Harapannya sih Bisa membantu orang tua. Ya,
Bisa membantu orang tua. Ada lagi, Bu? Saya Ya, Ibu. ingin anak saya sukses, ingin sekolah yang tinggi. Ya, terus? Makanya walaupun bagaimana caranya pun harus kita perjuangkan Nah, sebagai seorang ibu. ya, benar, Bu. Ada lagi, Ibu? Mau jadi apa lagi, Bu? Kira-kira anaknya, bukan Ibu pasti di sini anaknya ada yang sudah besar ya, ada yang masih kecil. Kira-kira Ibu harapannya sebagai orang tua untuk masa depan anak-anak jadi apa nih, Bu? Profesi? Anaknya pengen pintar, pengen jadi dokter. Pengen jadi dokter, boleh. Lanjut. Siapa lagi, Ibu? Apa lagi? Pengennya sih jadi ustazah. Pengen jadi ustazah. Oke, bagus, Ibu. Amin. Apa lagi, Ibu? Ayo. Anaknya sekolahnya biar masuk kuliah, biar lancar itunya usahanya. Oh, iya, Biar pengen jadi- kuliah ya, Bu ya? Iya. Jadi anak yang soleh. Amin. Nanti kalau setelah lulus kuliah mau jadi apa, Ibu? Anaknya kira-kira, Bu? Katanya pengen jadi suster. Oh, cita-cita pengen jadi suster ya, Bu ya? Amin ya, Bu ya. Ada lagi, Ibu? Profesi lainnya, Bu? Pengen jadi apa? Jadi guru ya. Jadi guru. Ya, mulia ya, Bu ya. Ada lagi, Bu? Sudah ya? Nah, benar ya, Bu ya. Di sini harapan kita sebagai orang tua ingin ya, Bu ya, masa depan anak-anak kita cerah, cita-citanya tercapai. Nah, maka dari itu, ibu-ibu, kesehatan diri dan lingkungan sangat penting agar anak-anak tidak gampang sakit sehingga cita-cita mereka tercapai. Nah, ibu-ibu, kehadiran saya kali ini, tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas belajar tentang kesakitan pada anak yang dapat menyebabkan gangguan gizi serta cara mencegah dan menanggulanginya. Ibu-ibu juga akan belajar nih tentang buang air besar di jamban sehat, tentang pentingnya mencuci tangan dengan menggunakan sabun. Nah, ibu-ibu, apa saja sih, Bu, sakit yang pernah dirasakan Ibu oleh anak-anak Ibu? Panas, demam, Panas, demam, kira-kira meriang. Itu kira-kira berapa hari, Bu? batuk, Batuk, kira-kira berapa hari, Bu, anaknya kalau lagi sakit, Bu? lumayan kan, hampir mingguan, 2 mingguan. Semingguan, 2 mingguan. Oh gitu. Terus dibawa kemana, Bu, biasanya, Bu? Ke puskesmas. Langsung ke puskesmas ya, Bu ya? Nah, terus ada nggak, Bu, di sini anaknya yang mengalami diare, Bu? Ada. Ada, Bu. Anaknya usia berapa, Ibu, yang pernah mengalami diare? Usia 3 tahun. 3 tahun ya, Bu ya? Laki-laki atau perempuan ya, Bu? Laki-laki. Laki-laki gitu ya, Bu. Terus Ibu pertolongan pertama ketika anak Ibu diare gimana, Ibu? Saya kasih bikin oralit dulu di rumah gitu. Bikin oralit ya, Bu ya? Oh, tapi alhamdulillah langsung manjur, Bu. Alhamdulillah. Oh gitu ya. Iya benar ya, Bu ya. Jadi ada juga yang mengalami diare langsung dikasih oralit. Nah, terus apakah anak Ibu pernah mengalami cacingan? Ya, pernah. Pernah? Ya, Oh gitu. Pada usia berapa, Bu, waktu anak Ibu mengalami cacingan? 2 tahun. Pas umur 2 tahun? Ya. Oh gitu. Terus pencegahannya gimana, Bu, cara mengobatinya? Nah, dikasih makanan yang bergizi aja. Mm-mm, Kasih terus? obat cacing juga. Oh, obat cacingnya juga. Ya. Terus, Ibu? Berobat ke bidan, tanya-tanya tentang gizinya, Hmm. biar dia sehat. Nah gitu, sama kasih obat cacing berarti Ibu ya, benar. Nah, terus Ibu di sini Ibu ada nggak, Bu, anaknya yang pernah terkena penyakit malaria, Bu? Ada Ada, Ibu. Pada anak usia berapa, Bu, waktu terkena malaria? 4 tahun. 4 tahun. Itu gejalanya apa, Bu? Panas, demam, menggigil. Oh gitu, Bu. Ya Allah, terus dibawa kemana, Bu, pertolongan pertamanya? Tadinya mah beli obat warung dulu. Mm-mm. Udah lama kelamaan baru dibawa ke bidan. Ke bidan. Oh, tapi sembuh alhamdulillah ya, Bu ya. Alhamdulillah. Oh gitu. Berapa hari kira-kira waktu itu sakit ya, Bu? 1 minggu. 1 minggu. Oh gitu ya. Nah, ibu-ibu, anak yang sering sakit itu pertumbuhannya akan mengganggu karena zat gizi yang ada di dalam tubuh yang semestinya digunakan untuk tumbuh dan berkembang digunakan untuk melawan penyakit. Anak pun beresiko tumbuh menjadi anak yang tidak sehat, tidak cerdas, dan tidak tumbuh tinggi sesuai umurnya. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak, Ibu? Nggak ada ya, Bu ya? Itu
itu dari saya hanya segitu saja ya Bu. Nah, jawaban mengenai penyakit tadi Bu, mengenai penyakit diare, mengenai penyakit kecacingan, malaria, pentingnya menjaga kebersihan diri dan lingkungan, pentingnya jamban sehat akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya ya Bu Ibu ya. Nanti dilanjut lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.